Selamat sore adik-adik mahasiswa. Dalam paparan kali ini saya akan menyampaikan panduan penulisan bab 6 skripsi, yaitu simpulan dan saran. Semoga dapat membantu dalam menulis bab terakhir skripsi ini. Silahkan menyimak paparan panduan sebagai berikut. Dalam penulisan bab 5 atau penutup terdapat dua komponen utama. Yang pertama adalah simpulan, yang kedua adalah saran. Saya bahas simpulan terlebih dahulu. Jadi di simpulan kita menampilkan kesimpulan dari penelitian ini. Jadi diambil dari tujuan penelitian. Jadi bagaimana hasilnya dibahas di sini. Yang pertama adalah kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Nah, ini hasil penelitiannya. Dan jangan lupa dipaparkan setelah itu maknanya. Jadi hal ini bermakna bahwa semakin baik kualitas layanan, maka semakin tinggi kepuasan konsumen pada Wave Hotel Kuta Kartika Plaza. Begitu pula nomor berikutnya. Jadi intinya simpulan ini adalah menampilkan hasil pengujian hipotesis. Yang kedua adalah persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan konsumen. Kemudian kita tampilkan maknanya. Hal ini berarti bahwa semakin baik persepsi harga, maka semakin tinggi kepuasan konsumen pada Wave Hotel. Berikutnya adalah saran. Jadi saran ini ada dua, yaitu yang pertama adalah untuk lokasi atau tempat kita meneliti. Jadi di sini meneliti di Wave Hotel, maka saran yang diberikan adalah ke Wave Hotel. Saran yang kedua adalah untuk peneliti selanjutnya. Yang pertama kita bahas saran bagi Wave Hotel atau yang menjadi objek penelitian. Jadi saran ini adalah untuk masing-masing variabel penelitian yang Anda gunakan. Jadi di sini dimulai dari variabel yang pertama, contohnya adalah kualitas layanan. Jadi yang disarankan adalah indikator penelitian yang memperoleh nilai di bawah rata-rata skor. Jadi lihat lagi ulasan Anda di bab sebelumnya, yaitu bab 4, hasil dan pembahasan. Di sana Anda membahas deskripsi jawaban responden. Di sana juga ada skor rata-rata untuk masing-masing variabel. Nah, dari skor tersebut Anda ambil indikator yang nilainya di bawah rata-rata. Jadi pada penelitian ini contohnya adalah indikator yang masih di bawah rata-rata, yaitu layanan yang diberikan sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi indikator tersebut memperoleh nilai di bawah rata-rata sehingga perlu diberikan saran bagaimana cara meningkatkannya. Kemudian indikator kedua pada variabel kualitas layanan yang masih di bawah rata-rata adalah memberikan layanan yang cepat kepada konsumen. Jadi dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat dua indikator kualitas layanan yang masih di bawah rata-rata skor. Sehingga penulis memberikan saran kepada perusahaan mengenai bagaimana cara meningkatkan indikator yang masih di bawah rata-rata tersebut. Jadi kita lihat pada contoh, hal yang dapat dilakukan adalah mengevaluasi kembali layanan yang diberikan apakah sudah sesuai dengan yang dijanjikan. Apabila belum, perlu dilakukan tindakan koreksi pada aspek-aspek yang masih belum sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi ini saran pada manajemen, yaitu melakukan evaluasi kembali apakah layanan sudah sesuai dengan yang dijanjikan dalam media-media yang mereka gunakan. Media komunikasinya, jadi apa? Media brosur, media iklan, apakah sesuai dengan yang dijanjikan. Mungkin gambar dari kamar hotelnya itu apakah sesuai dengan gambar, apa aslinya tidak begitu. Jadi ini perlu dilakukan evaluasi. Kemudian untuk indikator yang kedua yang di bawah rata-rata adalah memberikan layanan yang cepat kepada konsumen. Jadi di sini penulis memberikan saran, yaitu terkait dengan kecepatan layanan, pihak manajemen dapat menyelenggarakan pelatihan bagi karyawan untuk semakin meningkatkan efektivitas kerja sehingga mampu meningkatkan waktu respon karyawan.
Jadi seperti itu intinya, tidak hanya menyebutkan indikator yang di bawah rata-rata dan disarankan untuk ditingkatkan, tapi kita juga memberikan saran mengenai cara bagaimana meningkatkan indikator tersebut. Sama juga pada variabel yang kedua, yaitu variabel persepsi harga, dicari indikator dengan nilai di bawah rata-rata, yaitu dalam hal ini di penelitian ini, yaitu harga yang diberikan kepada konsumen sesuai dengan kemampuan konsumen, dan harga yang diberikan sesuai dengan kualitas, itu yang masih di bawah rata-rata. Kemudian sarannya untuk dapat meningkatkan kebijakan harga dalam hal ini adalah memetakan segmen pasar yang dituju dan menetapkan harga sesuai dengan kekuatan finansial dari segmen yang dituju. Kemudian terkait dengan kesesuaian harga dengan kualitas yang dinilai masih kurang atau di bawah rata-rata oleh responden, pihak hotel disarankan perlu untuk melakukan evaluasi mengenai aspek kualitas produk dan layanan yang masih dirasa kurang maksimal untuk kemudian dilakukan tindak lanjut yang relevan. Begitu juga dengan variabel berikutnya, itu variabel dependentnya, variabel terikatnya juga perlu diberikan saran. Pada variabel kepuasan dalam contoh penelitian ini, indikator yang dengan nilai di bawah rata-rata yaitu kepuasan konsumen terhadap kualitas layanan. Jadi disarankan untuk memberikan pelatihan bagi karyawan untuk meningkatkan kecepatan respon, meningkatkan kemampuan komunikasi, dan meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan tugas, sehingga kehandalan dalam memberikan layanan dapat ditingkatkan. Nah, itu adalah saran terkait dengan variabel penelitian yang perlu ditingkatkan oleh objek penelitian atau perusahaan tempat melakukan penelitian. Saran yang kedua adalah saran bagi peneliti selanjutnya. Jadi di sini disarankan untuk memperluas model dengan menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini adalah kepuasan konsumen. Jadi penulis memberikan saran tambahan variabel. Contohnya adalah menambahkan variabel kualitas produk, persepsi nilai, dan citra merek. Jadi Anda perlu mencantumkan variabel apa yang harus ditambahkan. Jadi tidak hanya mengatakan bahwa memperluas modal dengan menambahkan variabel itu saja, tapi sebutkan juga variabel apa yang Anda sarankan untuk ditambahkan. Kemudian di samping itu direkomendasikan juga bagi peneliti selanjutnya untuk dapat memperluas ruang lingkup penelitian sehingga memberikan suatu pandangan yang lebih luas dan hasil penelitian dapat digeneralisasi secara umum. Jadi ini dapat digunakan di skripsi Anda, silahkan dipakai.